Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Halo sahabat muslimah, kembali lagi di video saya. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan kajian Islam tentang bagaimana cara berhijrah. Kajian ini bersumber dari buku Bismillah Hijrah karya Izzah Kinailiyah. Di dalam buku ini banyak sekali tentang berhijrah. Tetapi saya akan memulai penjelasannya dari cara bagaimana berhijrah terlebih dahulu. Perlu sobat pahami bahwa hijrah sama sekali bukan model atau lifestyle. Dapat dikatakan hijrah ini sebagian sunnah dari Nabi dan secara umum merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Karena hijrah bukan lifestyle, maka sobat muslimah harus memahami bagaimana cara mewujudkan keinginan untuk berhijrah. Nah, pertanyaan ini setidaknya mengharuskan untuk berpikir 5 hal dalam sebelum berhijrah. Yang pertama adalah niat. Niat yang baik dalam berhijrah akan menentukan keberhasilan, nilai, dan pahala hijrah itu sendiri. Di dalam Islam pun posisi niat sangatlah penting dalam melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan. Niat juga merupakan masalah hati, dan ketika sobat muslimah sudah memiliki niat untuk melakukan sesuatu, jadi harus berusaha sekuat tenaga agar bisa mencapai apa yang sudah diniatkan oleh sobat muslimah. Jika sudah ada niat, ibaratnya sahabat muslimah itu sedang memberitahukan rencana kalian atau keinginan kalian kepada Allah. Kan Allah maha mengetahui segalanya dan maha melihat apa niat hati kita yang sebenarnya. Jadi kita bisa menyembunyikan niat kita dari orang lain, tetapi Allah selalu tahu apa yang kita niatkan. Yang kedua adalah mencari guru atau pembimbing yang tepat ketika hendak berhijrah. Bagi sobat muslimah yang ingin hendak berhijrah, jadi harus mencari seorang guru atau pembimbing yang dapat memudahkan untuk memahami apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk berhijrah. Keberadaan seorang guru dalam proses berhijrah inilah dapat membimbing sobat muslimah ke jalan yang benar. Jadi seorang guru di sini juga dapat menjadi tempat berkonsultasi atau bertukar pendapat, maupun jika sobat muslimah ada hambatan, gangguan, atau masalah dalam menjalani proses berhijrah ini, bisa curhat kepada guru atau pembimbing kalian. Guru juga dapat memberikan motivasi baik agar berhijrahnya tidak setengah-setengah. Yang ketiga, kita juga mesti memiliki teman-teman yang sama-sama memiliki keinginan kuat untuk berhijrah tanpa adanya menjauhi teman yang lain yang belum ada keinginan untuk berhijrah. Kehadiran seorang teman, apalagi teman yang sama-sama ingin berhijrah, bisa saling menguatkan, saling memberikan dukungan, saling membesarkan hati dalam ketika menghadapi masalah dalam proses berhijrah ini. Jadi selain guru, keberadaan teman ini juga penting. Kan kalau misal sungkan curhat ke guru, bisa curhat ke teman. Kalau di teman kan nggak ada sungkan-sungkan, los aja gitu kan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Islam mencari teman itu tidak bisa sembarangan. Yang keempat, dalam proses berhijrah, sobat muslimah juga memerlukan bacaan yang tepat. Misal, ada buku tentang motivasi berhijrah atau tahapan-tahapan untuk berhijrah, seperti buku ini. Itu perlu dibaca karena ingat bahwa hijrah bukan hanya masalah fisik, tapi hijrah juga meliputi mental, pikiran, dan batin kita, sehingga kita butuh banyak referensi yang dapat menjadikan kita benar-benar merasa mantap dalam berhijrah. Dan yang kelima adalah pola pikir kita. Hal terakhir ini tidak kalah penting untuk selalu diingatkan dan direnungkan bahwa ketika sobat muslimah sudah memutuskan untuk berhijrah, maka penting bagi sobat untuk selalu menjaga pola pikir agar sehat dan positif, dan tidak berpikiran negatif atau berpikiran yang jelek-jelek dalam proses berhijrah, agar proses ini berjalan lancar tanpa ada hambatan masalah dalam pola pikir sahabat muslimah.
Nah, jika sobat muslimah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam hidup atau sudah melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, sudah berpikir kayak, wah, kayak aku sudah termasuk alim nih di antara mereka. Aku yang paling alim, aku yang sudah berhijrah, mereka belum. Nah, perasaan dalam pola pikir seperti inilah lambat laun akan menumbuhkan bibit kesombongan dalam hati. Nah, kesombongan seperti inilah akan menjadi penyakit hati dan dapat menjadi penghalang untuk memperoleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat menjadi penghalang untuk masuk surga. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga selama di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Nah, sobat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita harus selalu mewaswasi diri, melakukan introspeksi secara terus-menerus, terutama untuk menata hati kita dan menjauhkannya dari kesombongan. Sobat muslimah, pesan saya, jika sobat muslimah ingin berhijrah, setidaknya tata niat terlebih dahulu. Apa tujuan kalian untuk berhijrah? Apa hanya sekedar pamer? Atau untuk ngejar orang yang kalian cintai? Jangan seperti itu. Karena jika kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala, insya Allah segala sesuatu itu akan diridhoi oleh Allah dan akan dipermudahkan jalannya. Sahabat muslimah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.